usaha bimbingan massal atau BIMAS. BIMAS yang pertama kita lakukan dengan BIMAS gotong royong. Halo guys, dalam vlog ini saya akan mengupas jurus jitu Pak Harto dalam mengurangi kemiskinan pada masa kepemimpinannya. Narasumber saya kali ini adalah Profesor Dr. Haji Haryono Suyono, MA, PhD. Beliau adalah Menko Kesra, Kabinet Reformasi Pembangunan. Selain itu, beliau dikenal dengan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, yang terkenal dengan program keluarga berencana pada era Presiden Soeharto. Pada kabinet terakhir Presiden Soeharto, yaitu Kabinet Pembangunan 7, beliau masih dipercaya oleh pemerintah dan diangkat sebagai Menko Kesra dan Taskin, sekaligus merangkap Kepala BKKBN. Hingga saat ini, dedikasinya terhadap upaya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat tak pernah kendor oleh beranjaknya usia. Beliau dikenal sebagai maestro pemberdayaan masyarakat, sekaligus menyandang gelar sebagai Menko Kesra seumur hidup. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana Prof? Pak Harto dulu mensukseskan memberantas kemiskinan pada tahun 97 kalau nggak salah. Ya, sebelum 97. Sebelum 97, gimana Prof? Jadi begini, Pak Harto pada tahun-tahun mulai jadi presiden menganggap bahwa pembangunan itu mempunyai dampak pengentasan kemiskinan yang sangat signifikan. Sehingga program-program pembangunan Pak Harto seperti kita ketahui dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah dengan serta-merta mengadakan pembenahan maupun pemberdayaan sumber daya manusia. Saudara-saudara masih ingat diadakan Inpres SD, Inpres SMP, Inpres SMA, dan tidak saja sumber daya manusia yang berpendidikan tapi sehat, sehingga ada Inpres puskesmas, Inpres kemudian setelah sehat dan mutunya naik, mereka harus mempunyai kegiatan ekonomi, maka ada Inpres pasar dan lain-lain, bahkan pengembangan koperasi-koperasi pada tingkat desa. Dengan program pembangunan yang bertahap, maka pada tahun 70 sampai tahun 80 sampai tahun 80-an, tingkat kemiskinan yang di tahun 70 besarnya 70%. Tingkat kemiskinan kita itu pernah 70%. 70%, Bro? 70% pada tahun 70. Itu dengan pembangunan bertahap Pak Harto dan dukungan sumber daya manusia yang cerdas dan tingkat pendidikannya meningkat dari SD, kemudian tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, itu akhirnya tingkat kemiskinan itu menurun. Turun, lalu semacam flat begitu. Flat itu mendatar. Akhirnya Pak Harto mengambil kesimpulan bahwa dampak pembangunan yang besar-besaran dengan dukungan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat itu tidak bisa lagi menurunkan tingkat kemiskinan kalau hanya ditumpangkan pada hasil pembangunan yang ada. Sehingga Pak Harto mengambil kesimpulan kalau begitu tingkat kemiskinan yang masih ada ini rada alot diturunkan. Sehingga Pak Harto mengambil langkah-langkah, kita adakan sekarang tingkat penurunan tingkat kemiskinan secara langsung, keluarga-keluarga yang miskin difokus. Sehingga Pak Harto perintahkan kalau begitu kita adakan Inpres. Inpres desa tertinggal. Dengan 20.000 desa itu infrastruktur diperbaiki, jalan-jalan disempurnakan, kemudian diadakan pasar, diadakan segala macam. Langsung keluarga-keluarga yang miskin di situ diberikan modal, subsidi untuk usaha-usaha UKM, usaha koperasi dan lain-lain. Sama sebenarnya dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Inpres desa itu, Inpres desa tertinggal, terkenal IDT.
Saya sempat dengar itu kemarin, makanya saya bilang ini ada kesinambungannya dengan diambil oleh Pak Jokowi, ini. diambil. Kalau Pak Harto untuk 20.000 desa, oleh Pak Jokowi ini diambil untuk 75.000 desa. Itu yang Prof lakukan waktu itu hanya pelatihan pendampingan SDM atau dulu saya baru sampai awal-awal baru. Saya sudah nggak sabar, Prof. Nggak sabar. Saya minta anggaran kepada Pak Ginanjar sebagai Ketua Bappenas, kan Menteri Ketua Bappenas juga. Wah, anggarannya udah habis Pak Aryono. Jadi bagaimana kalau mandiri silakan. Bagaimana kalau kita lakukan secara mandiri? Dengan gotong royong. Gotong royong ini. Apa syaratnya gotong royong? Syaratnya Bapak Jawa keluarkan impres yang merangsang masyarakat untuk kembali hidup gotong royong. Kalau itu saja izin itu boleh saja. Lalu saya juga minta beberapa menteri untuk membantu saya, kan saya bukan menteri, saya cuma kepala BKKBN, agar merangsang hidup gotong royong kembali masyarakat di Indonesia, di desa-desa. Karena indikator ini indikator internasional yang kemudian pada saat itu diterima sebagai indikator PBB yang namanya MDGs. Millennium Development Goals, yang pada tahun 2015 menjadi SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, saya antara indikator BPS dan indikator PBB saya pasang jadi satu. Itu saya perkenalkan sama Pak Harto, Pak, kita akan habiskan ini, sehingga yang kita kembangkan itu berapa orang yang menyelesaikan indikator yang lemah. Jadi Pak Harto kaget, wah ini kalau begitu bisa ini ya, bisa Pak. Kita gerakkan sekarang, gerakan gotong royong ada, lalu kita sebut gotong royongnya itu gotong royong lantai, dinding, dan jendela itu menyelesaikan kelemahan rumah tangga orang. Abidin, atap, lantai, dinding. Aduh, Prof, luar biasa sekali, Prof. Jadi pakai bahasa-bahasa yang rakyat mengerti. Bahasa yang mudah diterima. Jadi tidak mulu-mulu, oh ini indikator PBB, namanya milenial, nggak ada keluar di desa. Kemudian menyelesaikan yang lemah itu. Kalau ada desa yang kemudian bebas keluarganya dari yang lemah-lemah itu, kita declare, wah bebas masuk orang. Kecamatan bebas, akhirnya kabupaten bebas, sehingga secara bertahap yang bebas dari indikator-indikator lemah itu kita expose. Akhirnya pada tahun 97 Indonesia itu kelihatan dari data BPS kemiskinan menurun. Pada waktu itu masih dekat 15%, 13%. Akhirnya pada tahun 97 menurut data BPS kemiskinan sudah turun dari 30% pada awal-awal tahun 90-an menjadi 11%. Dan itu membanggakan karena tingkat kemiskinan bisa turun menjadi 11%. Dan 11% itu berlangsung lama. 5 tahun Pak Jokowi itu hanya berhasil menurunkan menjadi 10,9%. Berarti 5 tahun Pak Jokowi itu kurang cermat dibanding apa yang dikerjakan Pak Harto. Pak Jokowi ini baru memperbaiki infrastruktur seperti di 20.000 desa. Nah, keluarganya belum diberikan dana untuk pemberdayaan keluarganya. Iya, baru dana desa aja ya. Dana desa yang mengembangkan infrastruktur, belum bikin jembatan, bikin embung desa, bikin segala macam, persis seperti di 20.000 desa. Ini dengan wawancara dengan banyak tokoh seperti Prof dan tokoh-tokoh yang lain yang akan saya temui nanti ke depan, saya sebetulnya hanya menggali pemikiran. Apalagi kalau Anda tidak fanatik bahwa saya ini lebih pintar dari pemimpin masa lampau. Saya lebih pintar dan saya siap menjadi pemimpin masa depan. Ya. Mohon doanya, Prof. Silakan. Terakhir, Prof. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini. Salam generasi muda. Generasi muda adalah generasi cepat, namun bukan instan. Tetap perhatikan segala proses, karena proses akan menentukan hasil akhir.